Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Khairul Usman selaku dosen mata kuliah seminar masalah aktual bidang pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Wesley Silalahi selaku dosen pembimbing skripsi. Dan saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Kenalkan diri saya Mafira Agustianti Tanjung, jurusan PGSD angkatan 2017 Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi video animasi After Effects, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 pada kelas 3 SD Negeri 060843 Medan Barat tahun ajaran 2020-2021. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang. Kenapa saya membuat judul tersebut, dan yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, metodologi penelitian atau metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Baiklah, langsung saja masuk ke latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami perkembangan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dari hari ke hari menjadi semakin canggih. Jadi, media pembelajaran di sekolah dasar tentu harus bersifat menarik dan lucu, karena sifat dari siswa sekolah dasar yang lebih memilih bermain daripada belajar. Oleh sebab itu, media yang digunakan harus tepat sasaran dan efektif sehingga materi yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, pendidik kurang kreatif dalam pembelajaran dan perlu adanya inovasi dalam media pembelajaran. Yang kedua, teknik pembelajaran yang disampaikan oleh guru monoton, sehingga menyebabkan siswa cenderung kurang menarik dan bersikap pasif pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi sebagai media guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang belum dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi video animasi After Effects, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 pada kelas 3 SD Negeri 060843. Yang kedua, bagaimana kevalitan hasil pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan hasil pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi media animasi After Effects. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi video animasi After Effects, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 pada kelas 3 SD Negeri 0843 Medan Barat. Yang kedua, untuk mengetahui kevalitan hasil pengembangan media pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kepraktisan hasil pengembangan media pembelajaran. Manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan dapat menambah wacana baru tentang pengembangan media pembelajaran, bermanfaat dalam proses pembelajaran di sekolah dasar dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Adapun manfaat praktis, yang pertama, manfaat bagi siswa, yang kedua, manfaat bagi guru, yang ketiga, manfaat bagi sekolah, yang keempat, manfaat bagi peneliti, yang kelima, manfaat bagi peneliti lanjut. Selanjutnya masuk ke kajian teori. Adapun yang saya bahas di dalam kajian teori yaitu pengertian pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, pengertian belajar, jenis-jenis media pembelajaran, kriteria pemilihan
media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, video animasi, pengembangan media pembelajaran berbasis IT, dan materi subtema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Berdasarkan metode yang digunakan peneliti, maka peneliti akan menjabarkan kerangka berpikir. Yang pertama, permasalahan. Dalam tahap ini berdasarkan pada permasalahan yang ada, yakni kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran. Yang kedua, inovasi media. Inovasi media, setelah didapat permasalahan dan dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah menentukan inovasi media baru yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat media yang efektif. Yang ketiga, pengembangan media. Pengembangan media yang dilakukan agar media yang dibuat dapat lebih sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bantu penunjang pembelajaran. Yang keempat, implementasi. Setelah media divalidasi oleh materi ahli, maka media siap untuk diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran. Implementasi dilakukan 2 kali serta sebelum dan sesudah implementasi diberi tes per tes dan serta angket. Dan yang kelima, prestasi belajar siswa. Diharapkan setelah menggunakan media video animasi pembelajaran, hasil belajar yang didapat siswa meningkat dan media dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan kajian teori di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: yang pertama, ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang pembelajaran menggunakan media pembelajaran video animasi dengan menggunakan aplikasi After Effects lebih baik daripada yang tidak menggunakan media pembelajaran video animasi. Yang kedua, kelas yang pembelajaran menggunakan media pembelajaran video animasi hasil belajarnya lebih baik daripada kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, kelas yang pembelajaran menggunakan media pembelajaran video animasi siswanya lebih efektif daripada yang tidak menggunakan media pembelajaran video animasi. Baiklah, kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Pertama, desain penelitian. Di penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau sering disebut dengan Research and Development atau R&D. Penelitian ini merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan model penelitian yang diadaptasi dari model pengembangan AD atau analisis, design, develop, implement, dan evaluasi. Model AD mulai ada pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Dick and Carey. Model AD digunakan untuk menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif. Model ini menggunakan 5 tahap, yaitu tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya masuk ke prosedur penelitian. Yang pertama ada potensi dan masalah. Yang kedua pengumpulan data. Yang ketiga desain produk. Yang keempat validasi desain. Yang kelima perbaikan desain. Dan yang keenam uji coba produk. Sumber data dan subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah para ahli, yaitu ahli materi, ahli desain, guru kelas 3, serta peserta didik kelas 3 SD Negeri 060843 Medan Barat. Subjek dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas 3 SD Negeri 060843. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan di kelas 3 SD Negeri 060843 Medan Barat, Jalan KL Yosudarso, dan akan dilakukan dari bulan Februari 2021 sampai bulan April 2021. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga kuesioner angket. Kuesioner angket ada dibagi menjadi 3, yaitu lembar validasi media pembelajaran, angket respon siswa,
dan tes hasil belajar siswa. Instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yang dibagi berdasarkan sumber perolehan dan yang terdiri dari instrumen analisis kebutuhan, instrumen validasi ahli, dan instrumen validasi dengan uji coba lapangan. Instrumen penelitian pengembangan ini berupa instrumen wawancara dan kuesioner. Instrumen wawancara digunakan untuk analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran video animasi SD kelas 3. Teknik analisis data. Saya menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif menurut Sugiono tahun 2015 halaman 369 mengungkapkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data kuantitatif berupa skor dari penilaian oleh validator ahli materi, ahli desain, media pembelajaran video animasi, data yang dianalisis sebagai dasar hasil penilaian kuesioner. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu dosen serta teman seperjuangan saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf dan Bapak Ibu dapat memakluminya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.